Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran tematik kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan menyanyikan lagu daerah, diharapkan kalian dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, kalian diharapkan mampu mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. Kemudian dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. Kemudian juga dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, kalian diharapkan mampu menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Kemudian dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. Kemudian dengan kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. Kemudian dengan mendorong meja melakukan sebuah percobaan ini, kalian diharapkan dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Dan kemudian dengan menulis hasil percobaan, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat kalian capai melalui pembelajaran yang akan kita ikuti. Anak-anak, kalian perhatikan di layar berikut ini adalah sebuah pemandangan alam pedesaan yang masih asri dan indah. Tentu kalian ingat dengan sebuah lagu yang berjudul Desaku. Desaku yang ku cinta. Nah, kalian pasti ingat bait lagu itu kan? Dan kalian pasti bisa menyanyikannya. Silakan kalian nanti menyanyikan lagu tersebut bersama teman-teman dan anggota keluarga kalian di rumah. Anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Dan Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Inilah lagunya. Kita nyanyikan dengan semangat. Yakin kalian sudah hafal lagunya. Kalian telah menyanyikannya
kalian sudah menghafalkan lagunya ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Anak-anak, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav. Tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dan melihat teksnya, sekarang kalian identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu tersebut. Apa yang dapat kalian temukan? Kita bisa bahas di sini sama-sama, anak-anak. Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko, menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak ditemukan dalam notasi lagu Yamko Rambe Yamko. Kemudian, anak-anak kalian juga jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu terlalu cepat. Nah, untuk bagian ini bisa kita bahas, anak-anak. Kalian bisa tuliskan bait per baitnya, kemudian beri keterangan nadanya tinggi atau sedang. Ya, misalnya Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Nah, ini nadanya sedang ya. Kemudian yang selanjutnya juga begitu, kalian beri keterangan tinggi rendah nadanya ya, tinggi atau sedang. Kalian lengkapi ya bagian ini. Kemudian untuk bagian berikutnya, makna dari lagu Yamko Rambe Yamko. Bapak yakin kalian sudah hafal, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu maknanya. Nah, makna lagu tersebut adalah merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Itulah pembahasan jawabannya. Anak-anak bisa kalian catat jawabannya dan kembangkan lebih lanjut lagi. Bisa kalian kumpulkan jika diminta nanti. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan membaca. Silahkan kalian baca teks berjudul Kasuari dan Dara Mahkota pada buku paketmu halaman 15 dan 16. Bacalah dengan seksama. Ya, setelah membaca, jelaskan siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita itu, kemudian ceritakan secara lisan. Jadi ini praktek ya. Secara lisan di depan teman-teman dan gurumu atau depan anggota keluargamu. Anak-anak, ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Ya. Nah, sekarang kalian akan berlatih menjawab latihan pada halaman selanjutnya di halaman 17. Anak-anak, sama-sama kita akan bahas jawabannya. Untuk yang pertanyaan yang A, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya pada cerita Pak Pandir, Pak Belalang, atau cerita-cerita yang lainnya bisa kalian kembangkan. Kemudian B, mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya pada cerita Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Kemudian C, fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya pada cerita Kancil dengan buaya dan burung wangau. Kemudian yang D, legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Dan yang lainnya bisa kamu cari lagi contoh-contohnya. Kemudian sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya cerita Calon Arang dan Lutung Kasarung. Kemudian yang F, cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar.
Kemudian yang terakhir, novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, itulah pembahasan. Jawabannya anak-anak bisa kamu catat dan bisa kalian kembangkan untuk nanti bisa dikumpulkan. Selanjutnya juga kalian akan berlatih. Kalian telah membaca asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Kemudian sekarang kalian identifikasi jenis cerita fiksi tersebut. Ya, di sini akan kita bahas jawabannya Nana. Jadi jenis cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota adalah cerita rakyat yang berjenis fabel. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita adalah binatang, yaitu burung. Burung-burung itu diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Kemudian untuk cerita yang kedua, cerita fiksi yang kedua, asal mula Telaga Warna, itu adalah cerita yang merupakan cerita rakyat berjenis legenda. Kenapa? Karena isi cerita tersebut mengisahkan asal mula terjadinya satu tempat, yaitu Telaga Warna. Nah, itulah anak-anak pembahasan jawabannya bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Kita lanjutkan anak-anak. Sepulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda pun menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak lebih cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apakah kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka lakukanlah percobaan seperti ditunjukkan pada halaman 19 dan 20. Di situ kalian diminta untuk melakukan percobaan dengan mendorong meja dengan kalian sendiri, dan kemudian mendorong lagi dengan orang lain berdua atau bertiga. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa perbedaannya. Nah, Nana bisa kita bahas di sini bahwa yang pertama, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Ya, jadi meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh akan berbeda. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Ya, jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong oleh satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong 2 anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong 1 anak menjadi lambat. Kemudian, apakah kesimpulan dari percobaan ini? Kesimpulannya adalah pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Nah, itulah pembahasannya, anak-anak. Bisa kalian catat, kalian tuliskan, dan bisa kalian kembangkan lebih luas lagi. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami ya. Nah, sekarang kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Bapak yakin banyak ya yang sudah kalian dapatkan hari ini. Kemudian apa yang harus kamu perhatikan pada saat menyanyi. Tadi kalian sudah praktekkan, tahu bagaimana mengatur tempo, tinggi, rendah nada. Kemudian juga apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda, kalian juga tadi sudah belajar melalui percobaannya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran ini berguna. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar bisa terus dikembangkan lebih baik lagi untuk video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.